Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel with us. Siapa? Anda? With us, apa artinya bro? With us tuh bersama Oh, kami oke, bersama saya Yanwar Yusuf. dan Fauzi Muslim di sini. Masih dalam Tetap konten. setia menemani kamu di channel dan konten yang masih sama. Sama, nggak berubah, ya, Bon. Tidak berubah, ya. Yaitu Under Under the the Show. Kita masuk episode 6 kalau nggak salah. Episode 6. Ya, kita sudah masuk episode 6. Ya. Perasaan ada banyak ya, tapi Ya, tapi di-cut ya. Yang belum nonton episode sebelumnya, ya, di episode terakhir kita giveaway pulsa ya. Ah, ya yang kita kuis itu loh. Iya, Ya, kuis itu ya. Ya. Dan kuis itu loh. Yang menangnya itu kalau tidak salah Sekarang udah jadi alumni yang menang. sudah jadi Udah alumni. Ya. sekarang. Ya. Tapi hari ini kita ada bagi-bagi lagi. Kayaknya Episode selanjutnya. Oke, ya. untuk episode ini kita Belum kerek ada. dulu. Karena kita belum ada sponsor. Habis. Tapi kayaknya Mama Indah kayaknya Oh iya, Mama kasih- Indah ditunggu hadiah buat giveaway ini buat episode selanjutnya. Ya. Oh ya, jangan lupa dulu kita ucapkan dulu terima kasih Bor. Oh iya, pertama kepala sekolah yang Oh iya, selalu support channel kita ya. dan guru-guru dari SMP dan SMA boleh Oke, juga. yang ikut menyebarkan virus-virus channel ini ya buat Ya, disebar ya. di dimanapun. Nah, oke langsung Bor. Sekarang awal tahun ajaran Oh baru nih. iya. Nah, buat teman-teman Sesuai judul Judul kita, tema kita. Ya, Tema tema kita. kita adalah Back to Back to School. School. Ya, kembali ke sekolah di masa pandemi. COVID-19 ini. Oh iya. Kita Iya. nggak pakai masker. Iya. Pakai masker dulu, Bor. Nah, ini anjuran pemerintah kita harus selalu pakai masker ya. Iya. Tapi kalau nanti pengap ya buka lagi aja sih. Iya. Lihat sikon aja. Bor. Kebetulan ini kita syutingnya di hutan belantara ya. Jadi nggak ada orang sama sekali. Nah. Bahkan nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Terus? Eh, Oh dia, kita ngasih ucapan dulu dong buat SMA. Alhamdulillah Oh, untuk iya. tahun ini banyak sekali perkembangan Bor. Iya. Ya, dari mulai jumlah siswa yang mendaftar juga ya. Terus mungkin dari sistem sekarang kepala sekolahnya juga baru. iya, Selamat buat Pak Ambar. Ya, selamat Terakhir- terakhir dia di episode berapa tuh? Dia ada di sini ya. kemarin memang pas giveaway kalau nggak Oh salah. iya, ada ya. Nah, ada. Oh, iya, Pak selamat Ambar buat Pak Ambar. yang sudah menjadi kepala sekolah. Nah, SMA kalau Pondok Pesantren. Anda pengen jadi kepala sekolah, silakan hadir jadi bintang tamu di episode kecuali Rizky N di episode not recommended. Oh, dia juga katanya jadi kepala sekolah. Kepala sekolah di mana? Itu di cut Bor. Iya. Nanti Oh, iya. di cut aja nanti Mas. Oh, iya, di SMP sensor. itunya ya, di Ya, sensor iya. ya. Oke. Pak Ambar itu kan asalnya Wakasih Kesiswaan. Oh iya, betul. Jadi kepala sekolah. Iya, betul. Nah, terus kesiswaan di SMP-nya siapa, Bor? Oh iya. Oh iya, saya udah Oke, kenapa, Bor? ini saya dapat kemarin sudah kita rapat, kemudian diumumkan. Jadi kesiswaan SMP Full Day yang baru itu orangnya bijaksana sekali, ya. Bijaksana. Sangat bijak sini. Pokoknya kalau buat mengganti Pak Ambar itu 11-12. 11-12 ya. 11-12. Itu udah diumumin atau belum sih? Sudah. Oh, sudah. Cuman konon katanya guru-guru sepakat untuk melakukan makar. ya. Nah, jadi kesiswaan yang baru di SMP Full Day adalah Mr. Yanwar Yusuf ya. Nah, yang belum tahu nama Pak Yayu aslinya itu. Pak Yanwar Yusuf. Jadi nanti kalau kamu berurusan dengan kesiswaan, manggil jangan Pak Yayu, tapi Pak Yanwar. Nah, kalau di guru bahasa Sunda oke Ah, nggak baru apa-apa. Pak Yayu. Pak Yayu. Tapi kalau udah kaitannya dengan kesiswaan mungkin Panggilnya Pak Yanwar Yanwar. Yusuf. Nah, biar Kalau lebih. kalau saya pengennya Pak Yanu. Ya, Pak Yanu. Oke, langsung aja Bor. Oke, di back to school kali ini kan tema kita back to school. Betul. Kembali ke sekolah. Ini Hmm. anak-anak kan dari hari Senin sudah yang kelas 7 sudah mulai hadir ke sekolah ya. Ada beberapa sekolah juga yang emang udah masuk gitu Masuk, ya. ya. Untuk kegiatan MPLS. Nah, Ya, MPLS walaupun anjurannya di rumah ya, Ya, daring, daring. tapi beberapa sekolah ada yang mulai ada yang nyebutnya MPLS, pra gitu. MPLS. Jadi hadir dulu ke sekolah 1 hari. Dan kebetulan di SMP Pole juga kita
untuk MPLS itu sendiri hanya 1 hari tetap muka ketemu gitu ya, tapi hari kedua daring. Tapi untuk SMA full day alhamdulillah bisa full tetap muka di sini gitu ya. Fauji, kamu tahu nggak di SMP SMA full day itu ada yang baru loh? Wah, kok saya nggak nyadar ya? Apa itu Pak Yayu? Ini di SMP SMA full day memang sekarang ada sesuatu yang baru gitu kan. Nah, kayaknya baru di kita aja, mempunyai ruangan multimedia. Wow. Ya, multimedia. Mungkin ada yang nggak tahu multimedia. Ya apa itu ruang multimedia Pak Yanuar? Jadi kalau misalnya ya semacam mini bioskop lagi lah, gitu. Mini bioskop. Auditorium ya? Auditorium, Okay. tapi fungsinya banyak lah gitu ya. Termasuk salah satunya kita punya wahana 3D juga. Oke. Nah, Jadi ya. wahana 3D itu apa? Jadi kita nonton film ya, terus pakai kacamata, terus nanti si film itu keluar dari layarnya gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi wahana 3D. Oke, buat ibu-ibu yang dulu pernah nonton Anak Ajaib, sinetron Anak Ajaib yang suka dirojok-rojok gitu ya di layar. Yang Joshua Suherman ya, sama siapa yang kayaknya itu? Oh, Jimmy Gideon. Ya itu Anak Ajaib. Mungkin awalnya mungkin di Indonesia itu pelopornya itu Anak Ajaib untuk 3D itu ya. Ada sih Pak. Oh, ada sebelumnya. Keong Mas ada itu. Keong Mas juga ya, benar-benar Keong Mas 3D, Mas. betul. Zaman saya SD udah ada tuh Keong Mas, tapi memang yang paling berkesan itu film Anak Ajaib. Terus itunya 3D lagi ya. Kita itu sudah ada wahana 3D multimedia dan hanya ada satu-satunya saya yakin hanya ada satu-satunya di Purwakarta ya, sekolah di Purwakarta ya, sekolah yang mempunyai wahana 3 dimensi atau ruangan multimedia. Sekarang Saya juga belum nonton ini, jadi penasaran. Anda bisa menjelaskan sedetail itu ya intinya gitulah. Pokoknya kalau penasaran, kalau yang masih PAUD, bercita-citalah SMP-nya di SMP Budaya Al Muhajirin, karena memang kita itu selalu jadi pelopor di antara sekolah-sekolah yang ada di Purwakarta. Wadidaw, keren sekali. Promosi sekolah dulu karena dong. kepala sekolah belum kasih instruksi buat promo berlebihan. Sebenarnya kita dari awal udah mempromosikan untuk SMP SMA, Ya. tapi belum ada. Akhirnya gimana keputusannya? Keputusan mungkin kalau untuk SMA ya, kalau kemarin sih dengar-dengar memang full tetap muka, Oke, gitu masih ya, full tetap tetap muka, tapi memang dengan Karena siswanya memang masih bisa dikontrol gitu ya, dan di sistem shift, nah gitu ya, shift di shift gitu ya, jadi dibagi 2, ya insya Allah aman, apalagi dengan satpras peralatan yang mendukung gitu ya, dan dari mulai wastafel di kelas, di luar kelas, terus setiap kelasnya paling hanya berapa orang saja. Jadi insya Allah untuk SMA tetap buka. Namun untuk SMP saya dengar kemarin itu untuk tetap muka itu hanya pelajaran gimana bahasanya Bang? Untuk awalan hanya mapel Al-Quran dan matematika aja. Jadi, terutama Al-Quran ya. Jadi Al-Quran karena Al-Quran lebih baik kan tatap muka ya. Jadi untuk Al-Quran untuk bulan-bulan pertama ini akan tetap berjalan seperti biasa. Tapi berupa masih namanya layanan ya. Layanan, jadi bukan KBM mungkin ya. Bukan KBM tapi layanan. Belum full. Jadi kalaupun tidak hadir tidak karena apa-apa. orang tua tidak mengizinkan ya. Jadi kalau memang berkenan untuk mengikuti belajar Quran secara langsung itu disediakan. Betul. Nanti mudah-mudahan pelajaran lain menyusul ya. Menyusul. Memang bertahap, Bor. Ya. Jadi pertama kita matematika sama Al-Quran, nanti mungkin minggu-minggu berikutnya pelajaran apalagi sampai nanti bisa normal. Ya, mudah-mudahan normal. Jadi sebelum Januari sudah bisa normal. Oke, selanjutnya kita bacain seperti biasa. Kita ada beberapa berita-berita yang cukup menarik kita bahas ya. Sangat menarik. Oke. Atau another news mungkin ya. Another news namanya gitu ya. Kita bilang dulu another news, nanti ada keluar. Ya. Oke. Selanjutnya adalah rubrik Another news.
baca berita siapa nih sekarang? Oh iya, untuk episode ini yang siari berita Pak Yanuar. Di sini Yanuar aja lah, nggak apa-apa. Ya, oke. Ini Bro Yanuar yang nyari berita. Oke. Sengaja saya nggak nyari berita biar dia beritanya bagus apa wadidaw. Oke. Yang jelas berita yang saya buat atau saya cari ini referensinya pertama bukan bukan ecek-ecek, bukan ecek-ecek. Referensinya terpercaya, gitu kan. Bonafide juga. Ya kalau standar news itu kayak liputan.com, CNN, Viva News, kemudian ya. Semadaf. Itu virus Antivirus lagi rame. Kementan mengeluarkan kalung anti corona. Kementerian Pertanian. Yang bertanggung jawab masalah corona harusnya Kementerian Kesehatan. Nah itu gimana? Kok saya nggak paham masalah yang itu, Bos. Oh iya, ini saya bantuin Kementan buat jawab. Karena gini, banyak yang ngomong itu kalung anti corona, bukan anti covid katanya. Anda jangan ketawa, coba. Nah, ini loh. Itu anti corona, tapi apa? Bukan anti COVID-19. Ya. Gimana ceritain? Saya mau bantu Kementan buat jawab. Oke, Betul. Jadi banyak yang ngebandingin itu mirip sama omongan presiden. Beda mudik sama pulang kampung. Saya mau bantuin. Oke, jelasin, Bos. Jadi gini, yang masih nyinyir Kementan itu belain. Oke. Buat apa? Another Mania yang lagi di rumah. Yang di rumah. Another Mania nih. Informasi buat kamu ya. Jadi corona itu belum tentu COVID. Corona itu belum tentu COVID. Terus? Jadi gini, virus corona itu sudah ada sebelum ada COVID-19. Jadi kayak SARS, MERS itu juga kategorinya corona. Oke. Nah kalau COVID ini corona jenis baru, COVID-19. Jadi yang namanya corona itu sebenarnya udah lebih, bukan cuma COVID ya. Yang namanya corona itu dari zaman SARS dulu itu juga disebutnya corona. Karena virusnya mirip corona. Oke. Jadi intinya berarti, ini pembahasan juga buat saya. Saya baru tahu. Jadi corona sama COVID ternyata beda. Corona belum tentu COVID. Tapi COVID itu udah pasti corona. Dan itu sumbernya dari WHO kah yang berbicara masalah itu, atau memang Kementerian Pertanian yang membuat pernyataan seperti itu? Kalau saya rajin baca. Tapi memang begitu. Kalau Bapak Ibu atau Anda baca bungkus apa itu antis ya? Antis. Nah di antis itu ada tulisan mengatasi corona. Oh jadi udah ada dari dulu. Iya. Bahkan kalau nggak salah di Ikro pun. Memang saya akui literatur atau literasi saya kurang masalah ini. Tapi terima kasih sekali udah ngasih tahu. Tapi saya tadi kepincut omongan dia. Kementan ngurusin masalah Menteri Kesehatan. Nah sekarang yang baru Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo biasa ngurusin perang, masalah keamanan negara. Sekarang ngurusin bikin sawah baru. Selamat datang di Indonesia. Welcome to tapi gini, positive thinkingnya aja. Ya mungkin Jokowi itu paling senang kalau menteri-menterinya itu istilahnya kreatif. Ya. Jadi selain dia punya tugas A, coba deh ngerjain yang lain, kali aja bisa. Mungkin saya tahu. Biasanya kalau reshuffle itu kan diganti orangnya. Nah, ini diganti tugasnya. Iya kan ini di reshuffle. Betul. Desk-nya. Betul. Luar biasa ini Pak Jokowi. Intinya kita harus tetap support. Pemerintah tetap support ya. Karena saya yakin apa yang dijadikan referensi untuk pemerintah itu demi kebaikan kita. Ya, intinya sebenarnya gini, kita sebagai warga cara dukung program pemerintah adalah dengan tidak menyebarkan
informasi yang masih simpang siur. Itu ya. Itu ada WA keluar misalkan gitu kan yang aneh-aneh, kalau bisa cross check dulu. Kalau kira-kira beritanya mencurigakan, mending nggak usah di share lagi. Apalagi sekarang tuh lewat WhatsApp, media sosial, apapun itu kan banyak berita-berita tuh. Nah kalau saya paling yang percayanya itu kalau udah ditayang di TV, ya itu kayaknya udah benar beritanya. Belum tentu juga, Pak. Ya intinya hati-hati. Sekarang berita itu wadidaw lah. Wadidaw. Medsos itu, saya udah berapa kali dapat hadiah 175 juta. Itu salah satu contohnya. 157 juta tuh saya dapat beberapa hadiah. Saya dapat juga SMS. Nanti aja. Kita mau bacain berita. Oh iya, langsung aja kita balik lagi ya. Another news ya, langsung aja kita baca. Oke, baik. Berita pertama, Bor. Bisa dilihat ya di sini. Ini hal paling mustahil di SpongeBob di luar logika. SpongeBob. Ini sumbernya dari UC Browser. Bonafit, Bor. Viva News. Liputan6.com. UC Browser. Jadi kalau ini Liputan 6, ini UC Browser. High level. Saya nggak komen dulu. Bacain dulu. Karena memang salah satu majalah online yang paling senang saya baca itu UC Browser. Ya. Bahkan saya pernah mendengar berita. Pantes Anda tidak bisa membedakan yang hak dan batil. Karena referensi Anda pedoman Anda cuma UC News. Anda jangan batuk di sini. Enggak, Bor. Saya batuk bukan karena sakit, karena nahan ketawa. Nah, ada satu berita dulu di UC Browser yang kayaknya itu viral. Wah, berita apa itu? Ahmad Dhani meninggal dunia. Ahmad Dhani meninggal dunia Itu biasa. Itu ada Cristiano Ronaldo keciduk dimarahi ibunya karena belum mandi sore. Kamu menghina Yusi kok tahu? Kamu menghina Yusi tapi kok tahu? Salah satu beritanya. Nah, adegan di film ini bohongan. Penonton percaya dari generasi jadul sampai sekarang. Nah, gimana? Jadi adegan ini bohongan. Jadi adegan ini sebenarnya bohong. Tapi orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang percaya. Itu betulan. Betulan. Baik. Nih ya. Pertama, adegan lumpur hisap dapat membunuh manusia dan menghisapnya. Pernah kan lihat kan? Baru informasi. Teman Another Mania juga pernah lihat kan? Ada satu film adegannya di mana dia masuk lumpur hisap, terus tiba-tiba kehisap semuanya. Sampai praktekkan aja. Kan biasanya kalau cepet gitu ya. Jadi langsung cepet keserap gitu kan. Pokoknya langsung membunuh aja. Nah, ternyata faktanya kalau Anda melihat lumpur hisap itu nggak langsung menghisap. Ya, dan itu tidak mematikan sebenarnya. Ya, bahkan saya pernah lihat video itu ada turis di satu tempat terus langsung mempraktekkan benar atau enggak yang lumpur hisap tersebut. Ternyata ya biasa aja. Ya, masuk aja, keluar lagi gitu ya, tanpa perlu bantuan misalnya tali dan sebagainya. Wah, itu lebay banget. Nah, saya tahu lumpur hisap sebenarnya ada di kita juga. Di mana? Di sawah-sawah suka ada. Lumpur hisap di sawah-sawah. Kalau kata orang Sunda namanya bungbulanan. Anda tahu? Saya nggak tahu. Ini guru bahasa asing. Bungbulanan ya. Yang tahu bungbulanan silakan komen. Bungbulanan. Coba kasih referensi saya, apa itu bungbulanan? Itu lumpur hisap tuh, Bro. Itu bener lumpur hisap. Sampai kelelep. Nanya sama siapa? Di sini, Ini ada kru. Udah ada lumpur hisap. Nah, lalu yang berikutnya nih. Adegan alat kejut jantung yang menyelamatkan manusia. Itu yang di sinetron itu sering kan? Wah, sampai gitu ya. Udah nyit. Dikasih ini langsung. Pemeran utamanya nangis dulu kan, taunya hidup lagi. Saya tahu sebelum itu. Itu dokternya
saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan dokternya itu aja di semua sinetron. Itu kalimat legend. Kalau dokter udah keluar dari ruang operasi, terus disamperin sama keluarga pasien. Kalimat yang pertama pasti dokter ucapin adalah maaf, saya sudah berusaha semaksimal. Itu plot skrip. Dan kayaknya udah jadi kewajiban untuk dokter memverifikasi bahwa dia itu udah berusaha semaksimal mungkin. Gitu ya. Nah, balik lagi. Gini, kalau saya mau bikin film itu, kalau dokter, mohon maaf, tadi saya main-main. Jadinya keluarga ibu tidak bisa terselamatkan. Mencoreng nama baik dokter, tenaga medis, makanya seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi ya. Jadi sebenarnya alat kejut bukan, maksudnya nggak usah diomongin, dokter pasti nggak mungkin kan di ruang operasi dokter main-main. Ya, iya makanya nggak usah disebutin bahwa dia sudah berusaha. Semua orang juga udah tahu sih, dokter pasti udah berusaha semaksimal mungkin. Iya kan, harus ada penegasan. Alat kejut. Balik lagi ya ke alat kejut tadi. Ternyata faktanya tidak semua orang yang sudah meninggal ketika diberi alat kejut itu bisa hidup kembali. Nah, karena ini hanya sekedar alat pembantu ketika terjadi hal yang tadi ya, ketika meninggal ya. Tapi rata-rata itu tidak berhasil dihidupkan kembali, gitu ya. Jadi terus yang lebay itu yang ditempel sampai si ininya ke atas gitu kan. Itu kan emang nyetrum, Pak. Iya, tapi nggak sampai. Nah, nggak sampai gitu, biasa aja gitu kan. Nah, tapi intinya alat kejut ini nggak bisa menghidupkan manusia. Nah, itu ya. Kalau itu bisa menghidupkan nanti jadi Tuhan baru gitu. Nggak, jangan. Makanya kan di sini dikoreksi. Oke. Berikutnya nih, ya. Adegan dibius langsung pingsan. Oh ya. Kloropom. Dari belakang disekap, langsung pingsan. Oke. Bohong. Tidak, ya. tidak ya. Jadi menurut penelitian yang saya baca, dibius itu. Ya, tapi kalau memang itu fakta, iya itu lah. Referensinya apa selama itu memang fakta? Kenapa? Enggak gitu kan? Apa katanya yang betul? Jadi menurut penelitian, untuk orang dibius sampai pingsan itu dengan dosis yang tinggi memerlukan waktu 5 sampai 10 menit, Bor. Jadi baru dia pingsan. Nah, itu pun dengan dosis yang sangat tinggi, baru pingsan. Kalau cuman tetes terus langsung pingsan. Puyeng doang. Nah, itu nggak mungkin. Nah, jadi itulah beberapa adegan yang sebenarnya bohong dan sampai sekarang itu fakta gitu ya. Bener. Ternyata bener. Nah, itu beritanya. Lumayan kan? Ya, yang barusan informatif. Yang berita ketiga nih, Bor. Dan ini fantastik sekali. Sangat istilahnya memberi wawasan baru. Semoga seinformatif yang berita kedua. Betul. Kok Anda ketawa, saya curiga ini beritanya ngaco lagi. Yang jelas kan SpongeBob, nggak dunia SpongeBob lagi. Bukan kartun? Bukan kartun. Tapi ini masih ada kaitannya dengan dunia perfilman. Dunia perfilman. SpongeBob film. Tadi adegan film. Sekarang juga masih film. Tapi bukan kartun. Bukan kartun. Tidak mustahil. Bahkan ada di kebiasaan kita sehari-hari, Bo. Wow, berarti ini mengandung informasi. Oke, kita dengerin. Sinetron 10 potret CGI ala sinetron Azab bikin ngakak pol. Sinetron Azab. KPAI pun sudah memberikan pernyataan. Sinetron Azab apa yang tidak mustahilnya? Yang tidak masuk akalnya di mana? Saya juga di acara Q&A Kompas TV. Benar. Saya nonton, Bor. KPAI bilang sinetron Azab apa yang mustahilnya apa? Berarti semuanya logis dan masuk akal. Makanya saya masukkan di sini. Yang pertama, yang tadi ya. 10 ceritanya. Nah, 10. Kok bisa ya jatuhnya lurus tegak begitu? Canggih juga nih. Jadi ceritanya ini ada ibu-ibu kayaknya dimasukkan ke neraka, Bor. Posisi tegak lurus, dia jatuh ke bawah. Gitu ya. Jadi, tapi dia tegak lurus. Nah, itu masuk ke neraka. Nah, jadi
Kalau dari segi efeknya sih nggak kelihatan ini diedit dan lagi berdiri, Bor. Okay. Tapi natural lagi jatuh. Tapi kalau jatuh kan emang tegak lurus. Kalau Anda jatuh, dari mana misalnya jatuh hidup dalam kondisi hidup? Oh, ini tegak lurus, Bor. Oh, otomatis Anda berontak. Film Tuyul dan Bayu aja ketika adegan jatuh, dia seperti ini tegak lurus, Bor. Tegak lurus. Bisa dilihat. Ya ini tegak lurus. Ya. Kan perlu tayang segera. Jadinya editnya seadanya. Ya. Ini nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan sedang berdiri. Oke. Lalu skip lanjut. Oke. Bisa nggak asik kan? Oke, yang kedua. Oke. Duh, dikelilingi api seperti itu apa tidak terbakar? Tapi ngomong-ngomong ekspresi artisnya bikin salah fokus ya. Mana gambarnya? Wih, lagi mini pil trip. Itu yang bawah tuh. Ini bapak-bapak lagi berdiri. Ini kalau kita lihat berita-berita kebakaran. Jika sedang kebakaran, minimal dia akan berlari ya dengan muka yang sangat ketakutan. Tapi di sini malah sedang mini filtering. Oke. Di tengah api. Oke, jadi di tengah api. Bayangin. Udah ini udah kelewat ya. Skip beritanya ya. Terakhir, Bro. Dan ini memang harus dilihat, dilihat. Terakhir ini. Oke, enggak sampai 10 tapi ini terakhir enggak apa-apa ya. Oke. Bisa-bisanya dia tenggelam dalam adukan semen. Namanya ajab apa nih? Ini bukan semen, lumpur hisap ya tadi. Lumpur hisap. Anda dan Mania tahu adukan semen? Sedalam apa sih adukan semen? Ini adukan semen segini. Ini orang masuk. Ini yang perlu diazab editor deh. Aduh, green screen Anda itu malu-maluin. Tapi gini Pak lah, ini udah ngaca ya. Ya, okay. Saya paling gak suka tuh sama sinetron apa tuh? Azab-azaban gitu ya. Kenapa? Karena malah azab itu jadi kayak lucu-lucuan, ya kan? Iya. Misalkan kalau kita denger azab itu kan langsung takut. Biasanya dulu sebelum ada sinetron ini istighfar itu astagfirullah. Azab. Ini sekarang itu apa-apa kalau ada orang celaka gitu kan, ada orang lagi jalan terus kesandung gitu kakinya. Oh azab. Nah, gitu. Jadi bahan lelucon sekarang azab itu ya. Ya karena itu. Nah, inilah. Oke, kita habis ya. Habis. Oh ya. Terakhir nih, Bor, sebelum ditutup mungkin. Oke. Sebelum ditutup, saya mau ngasih link. Ini film keren banget, videonya keren banget, harus nonton. Okay. Saya kirimin ke HP, ya. Saya kirimin ke HP. Kita nonton di HP sampai aja lah, ya. Oke, saya sudah. Di mana WhatsApp? Di WhatsApp. Ada pulsanya? Oke, ini. Nah, itulah. Sinetron azab. Si tangan puntung. Saya lihat aja. Jangan underestimate. Oh iya. Underestimate jangan loh. Kita nonton kali aja kan sangat berfaedah. Oke, ini saya lihat dengar azabnya aja itu. Tapi ini katanya si tangan buntung gitu ya. Iya, si tangan buntung. Tapi kelihatan tangan. Saya penasaran. Nah, lihat dulu dong. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Wah, tangannya buntung. Buntung. Ya, natural. Oke, itu nggak kelihatan kan? Makan pakai kaki nggak bisa. Ya. Anda jangan. Ini adegan situ. Orang buntung. Frustasi. Frustasi. Oh,
Oke, dilanjut dulu. Kita tutup. Ya, kita tutup. Oke, kita Ketemu lagi mungkin nanti. Anda spesies sekali dengan berita saya. Spesies sekali. Ya itulah apa kualitas yang sangat keren banget dari minggu depan yang episode selanjutnya yang nyari berita biar saya. Jadi saya enggak lagi minggu depan berita. Nanti dulu ya, karena beritanya Eki jongkok ya. Beritanya nggak berkualitas. Siap apa-apa. Di minggu depan saya nanti cari yang berita yang bagus-bagus. Saya tuh CNN bukan ya. Siap. Kemudian Sindo ya, sama media Indonesia gitu ya. Berita-berita internasional lah. Ya pokoknya nanti kita lihat beritanya ya. Tapi tahu kan Ahmad Dhani meninggal dunia. Oke, ketemu lagi minggu depan di episode berikutnya di Another Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kamu kenapa? Apa kena corona? Tentu tidak, sahabat. Terus Ini, kamu kenapa? tadi minum, cuman kayaknya gak enak gitu, tetep kering aja di tenggorokan tuh kering banget. Kamu udah minum air mineral biasa tapi masih merasa kehausan? Ya itulah kenapa ya saya tidak tahu penyebabnya, sahabat. Oh, aku tahu solusinya. Wah, bagaimana? Kamu belum coba minum air mineral kemasan Rosan? Rosan itu apa, sahabat? Rosan itu artinya apa? Raos pisang. Bukan. Itu jargonnya. Oh iya. Rosan itu aslinya adalah roti santri. Roti santri, roti kok cair, sahabat? Iya, Rosan itu aslinya produknya roti, tapi kini sudah ada Rosan versi diperas. Bukan, Rosan versi air ke dalam kemasan. Wow, kenapa aku baru tahu ya, sahabat? Lihat dong kemasannya, mirip yang dijual di. Ayo kita coba minum. Oke, ini bisa menghilangkan sakit tenggorokan dan haus juga Bukan kayaknya. cuman itu, juga bisa menghilangkan iri dan dengki. Oke, sahabat, saya akan coba minumnya. Ayo, aku juga haus. Bismillah dulu dong. Lupa, sahabat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sahabat setelah minum Rosan? Wah, haus saya hilang. Iri dengki kamu bagaimana? Apa sudah hilang juga? Intinya air Rosan ini menyegarkan. Buat kamu yang ada di lingkungan muhajirin ataupun bukan, kalau pengen dan penasaran beli air Rosan, langsung aja beli di mana, Bor? Belinya? Di kampus 1 mungkin ya. Oh iya, nanti tersedia di unit-unit muhajirin. Unit-unit muhajirin terdekat. Oke, kalau haus ingat Rosan. Rosan. Oke, rotinya mana, Pak? Belum, ini aja minum dulu, Bor.